nggak sih proses belajar konsumen? Dan apa sih belajar konsumen itu? Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang belajar konsumen. Proses belajar konsumen adalah proses di mana konsumen memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari interaksi mereka dengan produk, layanan, atau lingkungan pemasaran yang kemudian memengaruhi perilaku pembeli mereka di masa depan. Inti dari proses pembelajaran konsumen, konsumen tidak langsung tahu atau paham sebuah produk, tetapi mereka belajar dari yang pertama itu ada pengalaman pribadi, yaitu mencoba produk. Lalu yang kedua ada informasi dari luar, contohnya ada iklan, media sosial, review, dan rekomendasi. Lalu yang ketiga ada pengamatan terhadap orang atau orang lain, yaitu contohnya melihat orang lain menggunakan produk itu. Lalu seiring waktu, proses ini membentuk, yang pertama ada preferensi terhadap merek tertentu, yang kedua ada kebiasaan membeli, yang ketiga ada kesetiaan terhadap produk merek. Contohnya seorang konsumen yang senang membeli, contohnya ada kayak dia suka beli red velvet, lalu dia melihat temannya untuk beli kopsu, dan dia bertanya kepada temannya, ini apa? Dan temannya menjawab ini kopsu. Lalu dia mencoba, dan dari mencoba itu ia menimbulkan rasa ingin tahu, lalu membeli terus, dan menjadilah belajar konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Apa sih arti proses pembelajaran? Menurut definisi, beberapa pengertian proses pembelajaran dikemukakan oleh penulis buku Perilaku Konsumen. Menurut Solomon 2009, mendefinisikan learning refers to a relatively permanent change in behavior that is caused by experience. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen yang diakibatkan oleh pengalaman moto. Ada beberapa hal penting dalam belajar. Yang pertama, belajar adalah konsumen, proses yang berkelanjutan tidak pernah berhenti. Belajar, ia akan menerima informasi setiap saat. Yang kedua, pengalaman memainkan peranan dalam proses belajar. Ada beberapa syarat proses belajar. Yang pertama, dorongan atau motivasi, yaitu merupakan kebutuhan atau keinginan yang mendorong konsumen untuk mencari informasi atau solusi. Contohnya, seseorang merasa lapar dan ia mulai mencari makanan. Yang kedua, ada isyarat atau stimulus, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi respons konsumen terhadap suatu produk. Contohnya, seseorang melihat iklan, promosi, restoran cepat saji, dan tertarik untuk mencoba. Yang ketiga, ada respons. Tindakan yang diambil konsumen sebagai reaksi terhadap stimulus. Contohnya, konsumen membeli makanan dari restoran yang diiklankan. Yang keempat, penguatan atau proses di mana pengalaman setelah pembelian menentukan apakah perilaku tersebut akan diulang atau tidak. Contohnya, jika makanan yang dibeli lezat dan pelayanannya baik, maka konsumen akan kembali ke restoran tersebut. Terima kasih. Teori pembelajaran konsumen. Yang pertama, teori pembelajaran kognitif. Konsumen belajar melalui pemrosesan informasi dan pengalaman, melibatkan pemikiran aktif dan analisis sebelum membuat keputusan. Contoh, konsumen membaca review produk sebelum membeli. Yang kedua, teori pembelajaran asosiasi. Konsumen belajar melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Bisa terjadi melalui pengurangan, hadiah, hukuman. Contoh, konsumen lebih memilih merek tertentu karena sering melihat iklan di sosial media. Yang ketiga, teori pembelajaran observasional. Konsumen perilaku orang berlatar dengan mengamati perilaku orang lain. Bisa dari influencer, teman, keluarga. Contoh, konsumen mencoba skincare baru setelah melihat influencer menggunakannya. 7 tahapan proses belajar konsumen. Yang pertama adalah paparan. Penjelasannya adalah konsumen pertama kali terpapar informasi produk itu sendiri. Yang kedua, perhatian. Konsumen mulai tertarik dan memperhatikan produk itu. Yang ketiga adalah pemahaman. Konsumen memahami manfaat, fungsi, dan fitur produk itu sendiri. Yang keempat adalah penyimpan. Informasi disimpan dalam memori jangka panjang. Yang keenam adalah tindakan. Konsumen mencoba membeli produk itu sendiri. Yang terakhir adalah timbal balik. Pengalaman yang diperoleh akan memperkuat atau memperlemah perilaku konsumen di masa depan. Ada 5 contoh proses belajar konsumen dalam kehidupan nyata yang tanpa kita sadari telah terjadi di kehidupan kita. Pertama, konsumen melihat iklan di media sosial. Pasti kita semua pernah menemukan iklan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kedua, tertarik karena review positif. Contohnya seperti kayak kita lagi scroll TikTok, lalu ada iklan yang memaparkan produk mereka.
Lalu kita lihat reviewnya. Jika review dari produk tersebut positif, otomatis ada rasa tertarik dari diri kita untuk membeli produk tersebut. Ketiga, membaca komposisi dan manfaat produk. Konsumen biasanya sebelum membeli suatu produk, mereka akan melihat komposisi dan manfaat dari produk tersebut. Keempat, mengingat produk tersebut saat belanja. Lalu yang kelima, membeli dan mencoba produk. Jika cocok, mereka akan membeli ulang dan merekomendasikan. Contohnya itu kayak jika kita membeli produk skincare, lalu kita pakai dan hasilnya memuaskan, kita secara tidak sengaja akan merekomendasikannya ke teman kita. Kayak misalnya, ini pakai skincare ini aja nih, bagus di gua gitu kan, misalnya itu contohnya. Sekian, terima kasih. Implikasi proses belajar konsumen bagi pemasar. Pentingnya edukasi pasar. Pemasar harus menyediakan informasi lengkap agar konsumen bisa belajar dan tertarik mencoba. Selanjutnya, ada gunakan reinforcement atau berikan diskon promo atau hadiah agar konsumen merasa puas dan mau mengulangi pembelian. Soalnya reinforcement atau diskon promo ini sangat membuat tertarik konsumen untuk membeli produk yang kita pasarkan. Selanjutnya, manfaat social learning. Gunakan influencer atau testimoni untuk membentuk persepsi positif konsumen, seperti menggunakan media, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciptakan pengalaman positif, karena pengalaman mempengaruhi perilaku konsumen ke depannya. Untuk berbelanja ke kita lagi, konsumen biasanya memerlukan pengalaman yang positif, seperti pengalaman-pengalaman yang baik dan pengalaman-pengalaman yang membuat mereka mau mengulangi atau mau membeli barang kita lagi. Terima kasih.